Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Ida Farida Cahaya MPD selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Eh, di sini saya Sinta Rizkyani akan memaparkan hasil penyusunan proposal saya yang berjudul Pengembangan I-modul pada materi mikronutrien berorientasi literasi nutrisi. Nah, adapun latar belakang dari proposal ini, yaitu ilmu kimia menjadi ilmu sains. Nah, di mana ilmu kimia itu memiliki tingkat kesulitan. Nah, salah satunya jika bersifat abstrak. Nah, juga salah satu dari konsep abstrak ini mikronutrien, di mana mikronutrien itu mencakup vitamin dan juga mineral. Nah, mikronutrien ini memiliki peranan krusial pada kesehatan manusia. Dan juga mikronutrien ini penting gitu untuk dipahami oleh mahasiswa untuk dampaknya terhadap kesehatan melalui pendekatan berbasis literasi nutrisi, di mana pentingnya pendekatan pembelajaran ini yang lebih konkret dan interaktif dapat meningkatkan minat literasi mahasiswa dengan menggunakan e-modul. Penggunaan e-modul ini berorientasi literasi nutrisi adalah aspek baru yang akan dilakukan oleh saya. Nah, e-modul ini tuh dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan menyajikan informasi secara interaktif dan juga menarik. Untuk rumusan masalahnya ada tiga ya, di mana bagaimana pengembangan e-modul, lalu bagaimana tampilan produk e-modul, dan juga bagaimana hasil dari uji kelayakan e-modul ini. Untuk tujuan penelitiannya itu ada tiga juga. Mengembangkan e-modul berorientasi literasi nutrisi itu untuk pemahaman mahasiswa tentang mikronutrien. Ada mendeskripsikan tampilan e-modul, lalu menganalisis hasil uji kelayakan e-modul. Lalu peneliti juga memiliki manfaat bagi penelitiannya ini, yaitu sebagai media pembelajaran berbasis e-modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa pendidikan kimia dalam kegiatan pembelajarannya di kampus. Nah, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek literasi nutrisi. Di mana pada tingkat 5 atau semester 5 ini tuh sangat bisa digunakan gitu untuk mata kuliah kimia bahan makanan. Ada yang kedua yaitu pada masa serba digital itu jadi lebih mudah bila menggunakan e-modul karena dapat apa ya digunakan kapan saja dan di mana saja dan juga fleksibel gitu dalam berbagai perangkat digital. Yang ketiga yaitu pengembangan e-modul ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan bahan ajar dan konsep materi kimia lainnya. Adapun definisi operasional, di mana e-modul itu adalah suatu media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Nah, dari eh, modul sendiri itu kan dari cetaknya ya, media pembelajaran cetaknya. Nah, e-modul ini berbasis elektroniknya. Nah, juga ada pun mikronutrien di mana mikronutrien ini zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran yang sangat besar gitu bagi fungsi biologis bagi tubuh. Nah, mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan juga mineral, di mana diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan yang optimal. Meskipun jumlahnya itu sekecil, tetapi mikronutrien ini sangat penting bagi tubuh. Nah, jika kekurangan mikronutrien bakal imun tubuh itu akan berkurang dan juga penyakit-penyakit bakalan berdatangan kepada tubuh kita. Lalu ada pun literasi nutrisi, di mana literasi nutrisi ini adalah kemampuan individu untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi terkait nutrisi serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai gizi yang sehat. Nah, ini kerangka berpikirnya dari materi mikronutrien itu ada tiga aspek ya, indikator materi, aspek literasi nutrisi, dan juga aspek visualisasi e-modul. Di mana indikatornya itu definisi, terus jenis, sumbernya, lalu akibat kekurangan dari vitamin. Nah, dapat di aspek ini itu indikator ini tuh dapat dibuat di aspek konteks nutrisi. Ini tuh ada panah ya di sini. Nah, bisa dibuat di visualisasi modulnya juga, diberikan teks pembahasan dilengkapi dengan gambar dan video. Lalu selanjutnya juga sama vitamin struktur di konten nutrisinya dan diberikan pembahasannya di visualisasi modul. Nah, ada juga prosesnya. Ini tuh termasuk dari aspek literasinya proses nutrisi dan disajikan juga videonya. Adapun ini kesadaran dan pemilihan makanan termasuk di sikap nutrisi dan juga disajikan pembahasannya. Lalu ada pun hasil penelitiannya yang relevan gitu ya. Nah, di sini ada Harefa dan Silalahi, di mana penggunaan e-modul itu e-modul itu lebih meningkat gitu untuk memotivasi dan hasil belajar mahasiswa.
Juga ada dari Speak et al. Di mana meneliti pola makan di kalangan mahasiswa di Inggris, menemukan banyak mahasiswa itu ketergantungan di makanan siap saji. Nah, jadi nutrien esensialnya itu rendah gitu. Jadi eh, pendidikan apa ya, perlunya peningkatan pendidikan gizi dan akses ke pilihan makanan yang lebih sehat di kampus. Nah, adapun yang ketiga yaitu model literasi nutrisi, di mana Sadikin ini apa ya, menghasilkan penelitiannya itu bahwa siswa yang memiliki literasi nutrisi fungsional itu hanya 74%, lalu memiliki literasi interaktifnya 57%, dan juga yang memiliki literasi kritisnya itu 50%. Jadi yang lebih kritisnya itu malah lebih kecil dari persentasenya. Lalu untuk ringkasan kajian pustaka, di mana ringkasan kajian pustaka ini media pembelajaran adalah suatu hal yang penting untuk dikembangkan, dan juga apa ya, untuk manfaat dari ini tuh untuk keterbatasan waktu, tempat, dan daya indera serta pembelajaran peserta didik segi minat belajarnya meningkat. Nah, pendidik ini menyajikan bahan ajar yang apa, menjadi persiapan pembelajaran kepada peserta didik. Salah satunya yaitu e-modul. Nah, dalam konteks pembelajaran kimia, literasi nutrisi ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang komposisi makanan, tapi juga tentang bagaimana zat-zat kimia ini pada makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan juga. Nah, apa ya, nutrisi ini gitu ya pada makanan itu dapat dibagi menjadi dua. Ada makronutrien, di mana makronutrien itu skalanya lebih besar yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu mikronutrien itu jumlah skalanya itu kecil yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu. Nah, salah satunya vitamin. Vitamin adalah senyawa yang dibutuhkan dalam tubuh manusia untuk menjaga tubuh manusia agar tetap sehat. Adapun metodologi penelitiannya yang saya gunakan yaitu pada pendekatan dan metode penelitian itu eh, pada materi mikronutrien, yang ini salah, mohon maaf, dikembangkan dengan fokus pada literasi nutrisi untuk pembelajaran kimia bahan makanan oleh semester 5. Nah, penelitian ini menggunakan metode science-based research, yaitu metode penelitian fleksibel yang bertujuan untuk meningkatkan praktik pendidikan melalui analisis mendalam, perancangan, pengembangan, dan implementasi, melibatkan kolaborasi antara peneliti dan praktisi dalam konteks nyata. Tetapi saya untuk pendekatan ini tuh hanya sampai pengembangannya saja, pembuatan perancangan ya, pengembangan. Nah, yang kedua yaitu jenisnya sumber data, di mana jenis datanya itu yang saya gunakan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif untuk apa ya, untuk tampilannya, dan kuantitatif itu untuk apa ya, aspek yang layak atau tidaknya gitu ya. Nah, sumber datanya itu data primer melalui uji validasi dan data sekunder melalui uji kelayakan oleh responden. Sedangkan uji validasi itu oleh validator, yaitu dosen yang ahli dalam bidang apa ya, bidang materinya, dan dosen yang satu dosen yang ahli dalam bidang media. Jadi dua dosen untuk yang ahli materi dan satu dosen untuk ahli media. Yang ketiga yaitu prosesnya. Nah, prosedur penelitian ini tuh model pengembangan ADDII, di mana analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Di mana saya sampai developmentnya saja karena tidak mengimplementasikan dan juga tidak mengevaluasikan. Lalu yang keempat yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya itu saya ada 4 ya: flowchart, storyboard, angket uji validasi, dan angket uji kelayakan. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data, di mana pembuatan storyboard, flowchart, dan desain modul. Nah, sebelum itu mengumpulkan dulu bahan ajar dan rancang storyboard yang dan flowchartnya. Lalu ada uji validasi dan juga uji kelayakan. Nah, validasi kayak tadi ya, validator oleh dosen, dan uji kelayakan oleh 20 orang, 15 sampai 20 orang responden mahasiswa pendidikan kimia kelas semester 5. Lalu ada pun teknik analisis data. Nah, analisis data ini data kualitatif. Nah, data kualitatif itu menggambarkan tahapan pembuatan konten dan desain, dan juga pada data kuantitatif dari persentase validatornya validasi. Nah, untuk S-nya itu jumlah yang diperoleh oleh peneliti dari validator dan juga dikali 100%. Adapun setelah didapat ini, karena validatornya ada 3, maka dirata-ratakan gitu ya, validasinya itu digabungkan. Lalu ada uji kelayakan yang diperoleh datanya itu dari responden. Nah, menggunakan rumus seperti ini. R, di mana R itu persentase responnya, lalu jumlah dari X itu jumlah skor yang diperoleh, dijumlahkan terlebih dahulu dan juga dibagi oleh jumlah skor maksimal dikali 100%. Nah, didapat jika 90 sampai 100% itu sangat baik ya, sangat layak ya. Dari dari 70 ke atas itu sangat layak, cukup layak lah ya. Kalau kurang dari 60 itu tidak layak digunakan. Nah, adapun selanjutnya agenda penelitian, di mana bulan 1 persiapan materi proposal dan juga mulai mengumpulkan data awal. Bulan kedua itu sidang ujian proposal,
pelaksanaan penelitian, yaitu lanjut penelitian utama. Lalu yang, masih bulan kedua itu mulai draft awal skripsi, karena tadi sudah sidang, proposal, jadi mulai draft awal, skripsi. Lalu bulan ketiga itu penyelesaian penelitian, mulai analisis data dan juga revisi draft skripsi. Bulan keempatnya itu menyelesaikan analisis data, menyimpulkan skripsi, draft untuk ujian menakosa. Bulan kelima itu finalisasi skripsi, ujian menakosa, dan juga mulai revisi akhir. Untuk bulan keenam itu revisi hasil ujian, juga pengesahan skripsi. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.